Halo, perkenalkan saya Oktaviani Nuriski dengan NIM 44222010193. Di video ini saya akan mempresentasikan UAS Etika Filsafat dan Komunikasi yang berjudul Etika Komunikasi di Era Digital Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk merenungkan bagaimana seharusnya etika komunikasi diterapkan dalam dunia digital yang dijalankan hari ini. Di tengah derasnya arus informasi, kita menghadapi tantangan-tantangan yang serius seperti hoax, polarisasi opini, dan cyberbullying. Lantas, bagaimana kita bisa menjadi komunikator yang etis dan bertanggung jawab? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan menggunakan dua teori etika utama. Yang pertama, deontologi Immanuel Kant, dan yang kedua, teori etika komunikasi dari Jürgen Habermas. Pertama, deontologi Kant menekankan bahwa tindakan etis adalah tindakan yang dilakukan karena kewajiban moral, bukan hanya sekedar karena hasilnya baik. Prinsipnya jelas, bersikaplah sedemikian rupa sehingga perbuatanmu menjadi hukum universal. Dalam era digital, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi jelas melanggar prinsip etika ini karena akan menimbulkan kekacauan dalam media digital. Jürgen Habermas, filsuf Jerman yang percaya bahwa dialog adalah kekuatan paling penting dalam masyarakat. Ia mengembangkan gagasan tentang komunikasi yang rasional, di mana orang berdiskusi tanpa paksaan, hanya berlandaskan alasan dan saling pengertian. Habermas mengkritik bagaimana kekuasaan sering memanipulasi informasi dan menghalangi percakapan yang jujur. Ia menawarkan konsep ruang publik, tempat orang berdiskusi bebas untuk mencapai keputusan bersama yang adil. Menurutnya, masyarakat yang sehat bukan hanya tentang hukum atau kekuasaan, tapi juga tentang komunikasi yang setara, di mana semua orang punya suara. Jadi, sudahkah kita menciptakan ruang untuk mendengarkan, berbicara, dan menemukan solusi bersama? Mari kita lihat beberapa fenomena nyata yang terjadi di media digital. Yang pertama adalah polarisasi opini. Di media sosial, kita cenderung terjebak dalam echo chamber, lingkaran yang hanya memperkuat pandangan kita sendiri. Ini menutup ruang dialog yang sehat, padahal menurut Jürgen Habermas, ruang publik haruslah dibentuk melalui diskusi rasional antar warga yang setara untuk melakukan pertukaran perspektif atau pandangan yang mana tidak hanya sesuatu pandangan yang kita suka atau yang menurut kita baik. Hoax, banyak dari kita mungkin pernah secara tidak sengaja menyebarkan informasi yang salah. Namun dari kacamata deontologi Kant, ini adalah bentuk pelanggaran moral dan kita harus memiliki tanggung jawab pribadi untuk memverifikasi kebenaran sebelum membagikannya. Yang terakhir, cyberbullying. Seringkali kita merasa aman menyerang orang lain di balik layar. Sebagai pribadi, saya sering merasa cemas melihat bagaimana media sosial justru menciptakan ketegangan sosial. Tapi saya juga menyadari perubahan bisa dimulai dari diri sendiri. Saya belajar untuk lebih berhati-hati, tidak langsung menyebarkan informasi, serta mencoba berdialog dengan orang yang berbeda pandangan secara terbuka. Dan tanggung jawab. Maka dari itu kita gunakan media digital bukan untuk memperburuk ruang publik, tetapi sebagai sarana komunikasi yang lebih aman. Sekian, terima kasih.